Yesus selalu melihat harapan. Salah satu dusta iblis, there is no hope anymore. Salah satu dusta iblis, gak ada jalan, gak ada solusi, gak ada jalan keluar, gak ada jawaban, gak ada kepastian, gak ada kemenangan. Tapi hari ini saya mau bilang bersama saudara, kalau kita jalan bersama Yesus, badai boleh silih berganti, angin ribut boleh melanda, tapi Yesus Tuhan tahu persis apa yang dia mesti kerjakan. Langit dan bumi boleh lenyap, firman-Nya tinggal tetap. Alkitab saya bilang singa-singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya Alkitab saya bilang buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya, suku yang sudah pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai dia menegakkan kemuliaan bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Yesus selalu melihat harapan. Dalam logika kita bisa saja tidak ada harapan. Dalam perhitungan kemampuan keuangan kita bisa saja tidak ada harapan. Tetapi dalam Yesus selalu ada harapan yang pasti. Katakan amin. Tuhan pasti buat mujizat. Ibu, Tuhan pasti buat mujizat. Boleh nggak hidup nggak ribet? Boleh nggak bilang Tuhan pokoknya aku percaya deh. Aku percaya Tuhan tolong, aku percaya Tuhan bela, aku percaya Tuhan selesaikan. Aku hanya beriman dan memanggil nama Tuhan, dan aku tahu orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukannya. Katakan. masih punya Tuhan. Tantangan itu bukan musuh yang harus kau hindari. Tantangan adalah guru yang akan mengajar kita banyak hal. Dia ngajar kita untuk lebih rendah hati. Dia ngajar kita untuk takut akan Tuhan. Dia ngajar kita untuk beriman. Dia ngajar kita untuk mengandalkan Tuhan saja. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Belajar bersyukur. Sorry untuk bilang ini. Engkau terlalu banyak mengeluh. Pak, minggu ini aja coba kau pikir. Sementara Tuhan berkati hidupmu, sementara doa-doamu begitu banyak dijawab, engkau terus mengeluh untuk apapun. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan, yang taruh tangan kanan sudah di dada, saudara boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Let me pray for you. Bapak, setiap yang ada di ruangan ini, di ruangan overflow, Tuhan jamah satu persatu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Kami jujur ngomong sama Tuhan, Tuhan kami tuh ribet gitu orangnya. Kami tuh apa-apa panik, apa-apa bingung, apa-apa stres, apa-apa khawatir. Tapi hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Cabut segala keribetan dalam pikiran kami. Ajar kami lebih sabar gitu, ajar kami lebih mengendalikan diri, ajar kami lebih menguasai diri. Sehingga dalam hidup ini kami lebih santai, kami lebih beriman, kami lebih percaya jika Tuhan mengendaki, tidak ada yang mustahil. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ya saudara, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara. Haleluya. Dan saya percaya malam hari ini saudara pasti diberkati. Walaupun mungkin pulangnya agak malam sedikit, tapi saya percaya Tuhan Yesus sayang saudara semua. Dan saya doakan supaya apapun yang saudara harapkan, Tuhan Yesus kabulkan. Sakit saudara sudah disembuhkan oleh Tuhan. Saudara diberkati dan disayang Tuhan. Haleluya.
kita sedang ada di IKN, ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Itu persis ada Istana Negara dan juga ada Istana Garuda. Nah, jadi Istana Garuda itu tempat kerja presiden. Baru yang di bawahnya itu Istana Negara untuk kumpul para pemimpin atau tugas-tugas yang membutuhkan kumpulan orang banyak. Kita mau ingatkan buat siap saudara, kok ada isu di sini banyak ular, enggak? Di sini udah nggak terawat. Ini langsung kok bisa lihat. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 19 Juni. Jadi 19 Juni bukan 2024, 2025. Ini semua asik di sini. Asri luar biasa. Dan kalau ada yang bilang banjir, tadi hujan besar. Sudah 2 hari hujan besar. Nggak ada banjir. Nggak ada banjir. Jadi baiklah kita, apalagi khusus orang beriman ya, anak-anak Tuhan Yesus, pastikan kita jangan menyebar hoax. Pastikan kita juga jangan percaya hoax-hoax. Karena ingat, yang ngeritik udah banyak, yang nyerang udah banyak. Kita orang beriman mendoakan. Apalagi ada visi yang bagus untuk sesuatu yang baik demi kemajuan bangsa dan negara kita. Masa presiden kita masih mau tinggal di istana yang sama dari zaman Douws Dekker, zaman Dendels, zaman Belanda dulu, Jan Pieter Soenkoen. Nah, masih ingat kan dulu Jan Pieter Soenkoen. Jadi biarlah sekarang kita punya istana sendiri, karya anak bangsa. Intinya Indonesia sama ini para pendeta, hilangkan iri dengki. Iya, hati harus bersih. Kalau masih ada iri dengki itu, Bapak mau ngapain, mau doa juga balik apa kamu? Betul. Saya berani ngomong ini depan pendeta. Enggak, jadi di agama kami juga gitu, Pak. Kan agama kami konsepnya korban kan. Alkitab bilang gini, kalau kamu mau bawa korban, lalu di hati kamu masih ada yang nggak beres sama saudara kamu, tinggalin, beresin dulu. Artinya kan gak ada gunanya lu sembahyang, lu doa, lu apapun. Itu menjadi indikator saya kalau kita sudah bisa merasakan bahagianya orang lain. Ah, itu Bapak Sakti. Ya. Tuh kan? Kalau di Alkitab saya ada tulisan gini, Pak, menangis bersama orang menangis, tertawa bersama dengan orang tertawa. Orang sekarang, Pak, ngelihat orang ketawa dia nangis, ngelihat orang nangis dia ketawa, Pak. Dan kita bisa lebih bahagia daripada orang. Misalnya ada teman kita, dia kerja di menteri, kok bukan saya, nah itu masih iri. Gak beres. Gak beres itu. Tapi kita ikut senang. Itu kita lebih senang daripada dia. Engkau, ya Tuhan, dan Hidup ini soal apa yang kita cari. Matius pasal 6 ayat 33 bilang, orang yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Anak Tuhan mencari sesuatu yang dia tahu apa yang dia cari. Karena kita harus tahu dari mana kita datang. Kita ini orang sorga yang ada kembali pasti ke sorga, ditempatkan di muka bumi with a divine purpose. Sama-sama bilang sama saya tujuan ilahi. Kenapa ada orang lemah? Kenapa ada orang putus asa? Kenapa ada orang tertekan? Karena menurut dia tidak mendapatkan sesuai apa yang dia cari. Alkitab bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi tidak segala sesuatu berguna, segala sesuatu diperbolehkan. Tidak segala sesuatu membangun. Karena untuk apa kita cari kesenangan dunia? Ujung-ujungnya ngancurin kita. Ujung-ujungnya ngancurin rumah tangga kita. Ujung-ujungnya ngancurin hari depan kita. Tuhan terlalu baik buat kita. Tuhan terlalu baik bukan berarti kita gak ada masalah. Tapi di setiap masalah ada aja kasih Tuhan atas hidup kita. Jangan pernah mikir betapa buruknya jalan yang saya sedang hadapi. Tapi selalu mikir di setiap masalah ada saja kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur, berkali-kali kita ngecewain Tuhan, berkali-kali kita salah, berkali-kali kita ambil langkah yang sangat keliru. Tapi Tuhan juga yang tolong kita. Karena itu yang kita cari, jangan apa yang memuaskan daging kita. Karena yang memuaskan daging kita akan membawa kita pada kehancuran. Tapi kita cari apa yang berguna.
Kita cari apa yang membangun. Alkitab bilang begini, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, saya sebetulnya ada sakit, pendeta. Kalau saja saya bisa ketemu dokter yang baik, penyakit saya pasti sembuh. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, saya capek di kerjaan saya. Kalau saya ketemu orang yang bisa kasih saya kerjaan yang lebih baik, mungkin hidup saya lebih bagus. Pendeta, saya punya orang tua yang abusive. Kalau saja orang tua saya perhatiin saya, mungkin hidup saya lebih bahagia. Saya berasal dari keluarga miskin. Kalau saja saya punya orang tua yang gak sesusah ini, mungkin hidup saya gak semenderita ini. Kita sibuk cari orang. Tapi hari ini tahu gak saudara? Yang saudara perlukan hanya Yesus. Saudara ketemu Yesus, saudara bisa menyelesaikan segala-galanya. Yesus bisa beri damai di hidup saudara. Yesus bisa pulihkan penyakit saudara. Yesus bisa nyatakan mujizat dalam hidupmu. Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukan untuk Tuhan. Mari kita cari Tuhan. Karena Tuhan bukan pengetahuan yang harus kita pelajari. Tapi Tuhan adalah pengalaman yang harus kita nikmati hari demi hari. Dan hari ini aku tahu selama aku cari Tuhan, pasti ada rahmat Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan dalam hidup saya. Aku percaya masih ada mujizat. Kami angkat tangan dua-dua di depan Tuhan. Karena hari ini kami tahu yang kami perlukan saat ini adalah Kristus. Dan ketika kami punya Yesus, berarti kami punya sumbernya. Dan kami imani dalam nama Yesus. Sore ini juga kami yakin akan ada mujizat. Sehingga kami bekerja dengan lebih semangat. Kami tahu kami ditempatkan di daerah yang mungkin buat banyak orang tidak mau memilih, yaitu IKN ini. Tapi kami tahu ini tanah berkat buat kami, tanah kemenangan, tanah mujizat buat kami. Karena kami menjadi saksi sejarah bagaimana Tuhan melakukan hal yang ajaib di IKN ini. Kami bukan hanya bekerja di sini, tapi kami juga memilih untuk menjadi tim doa di tempat ini. Mendoakan IKN ini. Karena kami tahu sesuatu yang besar akan terjadi di sini. Kalau ada orang-orang yang mengucapkan kutuk di tempat ini, kami patahkan di dalam nama Yesus. Semua kutuk menjadi berkat. Sehingga semua hal yang negatif tentang IKN ini, Tuhan ubahkan menjadi hal-hal yang positif. Energi yang positif selalu mengalir. Kalaupun ada kuasa kegelapan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan IKN ini.